Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjadi sebuah pengetahuan umum dan diyakini oleh umat Islam di seluruh dunia bahwa manusia pertama yang diciptakan di muka bumi ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan juga menjadi sebuah keyakinan bagi umat Islam di seluruh dunia bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah dari tanah. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 6-9 yang artinya, yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia jadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian menyempurnakan dan meniupkan ke dalam roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril, Mikail, Israil, dan Israfil untuk mengambil tanah di berbagai tempat. Dikutip dari bondowosonetwork.com dari kanal YouTube Islam Populer, inilah lokasi tanah di bumi awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Awalnya, malaikat Jibril diperintahkan terlebih dahulu untuk mengambil tanah di bumi. Saat malaikat Jibril sampai, bumi menolak diambil tanahnya untuk dijadikan Nabi Adam. Bumi khawatir Adam akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril pun kembali dan menghadap Sang Pencipta. Karena gagal, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Mikail ke bumi untuk tujuan yang sama, yaitu mengambil tanah. Namun malaikat Mikail juga mendengar sumpah bumi yang tidak mau memberi tanahnya. Malaikat Mikail pun kembali dengan tangan hampa. Kemudian giliran malaikat Israil. Tetapi malaikat Israil pun gagal. Wahai Israil, meskipun bumi bersumpah-sumpah dengan ucapan bagaimanapun, jangan engkau mengalah. Katakan bahwa yang engkau buat atas perintah dan namaku. Israil pun turun kembali ke bumi dan berkata, wahai bumi, ketahuilah bahwa kedatanganku adalah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas namanya. Jika engkau membantah pekerjaanku ini, berarti engkau membantah perintah Allah, dan sudah tentu engkau tidak ingin menjadi makhluk yang durhaka kepada Allah. Mendengar hal itu, bumi tidak lagi berkata apa-apa. Bumi akhirnya memperbolehkan malaikat Israil untuk mengambil tanahnya. Terkait tanah yang digunakan menciptakan Nabi Adam alaihissalam diambil dari berbagai tempat, diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Sunan Abu Dawud menceritakan kepada kami, Abu Musa al-Asy'ari berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah, dari seluruh bagian bumi. Kemudian anak keturunan Nabi Adam datang dari bagian-bagian bumi tersebut. Di antara mereka ada yang berwarna merah, hitam, dan di antara mereka juga ada yang lapang, sedih, kurang baik, dan baik. Imam Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadi dalam kitabnya Daqiq Al-Akhbar mengabadikan asal-usul tanah yang digunakan. Beliau mengutip perkataan Ibnu Abbas perihal asal-usul jasad tubuh Nabi Adam alaihissalam, bahwasanya Allah menciptakan kepada Nabi Adam dari tanah Baitul Maqdis, wajah beliau dari tanah surga, dua telinga beliau dari tanah di Bukit Tursina, dahi beliau dari tanah Irak, gigi beliau dari tanah Telaga Kausar, tangan kanan beserta jari jemarinya dari tanah Ka'bah, tangan kiri beliau beserta jari jemarinya dari tanah Persia. Kedua kaki beliau beserta betisnya berasal dari tanah Hindia. Tulang beliau dari tanah pegunungan, aurat beliau berasal dari tanah Babilonia. Punggung beliau dari tanah Irak, perut beliau dari tanah Khurasan.
atau yang sekarang disebut Iran. Hati beliau dari tanah surga Firdaus, lisan beliau dari tanah Taif, kemudian mata beliau dari tanah Telaga Haud. Pengambilan tanah-tanah untuk digunakan menciptakan Nabi Adam alaihissalam ini bukan tanpa alasan. Para ulama mengungkapkan pendapatnya. Kepala Nabi Adam berasal dari Baitul Maqdis karena kepala sebagai tempat akal, kecerdasan, dan mengatur dalam berbicara. Sementara dua telinga beliau berasal dari Bukit Tursina, sebab telinga adalah tempat mendengar nasihat. Dahi Nabi Adam berasal dari Irak, sebagaimana tempat bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah suami Siti Hawa ini berasal dari surga, sebab mewakili keindahan. Gigi beliau berasal dari tanah Kausar, karena gigi menjadi tempat yang mewakili rasa. Sementara kedua tangan kanan beliau berasal dari Ka'bah yang mewakili tempat keberkahan dan pertolongan dalam kehidupan. Tangan kiri beliau berasal dari Persia, sebab tangan kiri dijadikan sebagai tempat bersuci dan istinja. Perut Nabi Adam berasal dari Khurasan, sebab perut sebagai tempat rasa lapar. Aurat berasal dari Babilonia, sebab sebagai tempat syahwat dan tipuan. Tulang belulang berasal dari gunung, sebab tulang mewakili tempat yang keras. Selanjutnya, hati beliau berasal dari tanah surga Firdaus, sebab hati tempatnya iman. Lisan beliau berasal dari tanah daerah Taif, sebab lisan adalah tempatnya mengucapkan syahadat, merendahkan diri, serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengambil tanah di bumi, malaikat Israil lalu menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, yang artinya, wahai Israil, engkau yang kutugaskan untuk mengambil tanah, dan kelak engkau pula yang akan tugaskan untuk mencabut nyawa manusia. Itulah kisah tanah yang diambil dari beberapa tempat untuk menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.